Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Amri Purnama, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, dengan NIM 0533636492. Dosen pembimbing David Pardamian, ST. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang. Perkembangan kota terjadi melalui dua bentuk utama menurut Dosiadis pada tahun 1968, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi adalah proses perubahan terus-menerus pada bagian pemukiman untuk meningkatkan nilai dan efisiensi melalui tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Proses ini sering menimbulkan masalah ketika perubahan penggunaan lahan oleh masyarakat tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, sehingga berdampak negatif pada aspek sosial, budaya, ekologi, ekonomi, serta struktur kota. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan politik tata guna lahan dan identifikasi karakteristik guna lahan untuk memahami pola transformasi tersebut. Pengelompokan fungsi lahan seperti pemukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran sangat penting, khususnya dalam mengkaji transformasi menggunakan lahan di Kota Bandung. Tujuan dan sasaran. Tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Penyusunan dokumen strategi identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung ini memiliki tujuan sebagai berikut: mengidentifikasi karakteristik dan pola pemanfaatan guna lahan di Kota Bandung, mengidentifikasi potensi dan permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan tingkat kesadaran, partisipasi, serta kemandirian ekonomi, mengidentifikasi variasi dan jenis kegiatan yang berkembang pada saat penggunaan lahan. Sasaran yang ingin dicapai dalam studi perencanaan ini meliputi 3 hal, yaitu 1. Teridentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. 2. Teridentifikasinya variasi kegiatan pada setiap jenis penggunaan lahan. 3. Terumuskannya sesuai antara guna lahan dan kegiatan sebagai dasar penyusunan strategi perencanaan. Keluaran yang diharapkan pada survei kali ini yaitu berupa suatu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahap proses perencanaan selanjutnya. Tahapan-tahapan analisis datanya yaitu: 1. Merupakan proses pemilihan dan penyediaan data penting hasil survei agar fokus pada informasi yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Penyajian data merupakan proses penyusunan data. Penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk tabel, grafik, peta, atau narasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses penyimpanan hasil analisis serta memverifikasi keakuratan temuan melalui pengecekan kembali data agar kesimpulan dan diperoleh valid dan tepat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup survei kali ini yaitu lingkup kegiatan mencakup pelaksanaan survei di Kota Bandung yang terbagi ke dalam 6 wilayah pengemban WP. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 semester sebagai bagian dari proses pengumpulan dan analisis data untuk perencanaan. Ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup kegiatan ini mencakup proses identifikasi, pengumpulan data, dan analisis terkait karakteristik guna lahan serta kegiatan yang berlangsung di wilayah Kota Bandung. Analisis difokuskan pada sebagian kategori pemanfaatan ruang yang meliputi pemukiman, perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, kawasan lindung.
Selain itu, ruang lingkup kegiatan juga mencakup peninjauan dampak transformasi ruang yang terjadi akibat dinamika pembangunan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Hasil analisis dari ruang lingkup tersebut akan digunakan sebagai landasan penyusunan strategi, perencanaan dan pengendalian tata ruang pada tahap perencanaan selanjutnya, sehingga pemanfaatan ruang dapat lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tinjauan kebijakan dan literatur. 1. Tinjauan kebijakan. Tinjauan kebijakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang untuk menjamin keterpaduan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan. Tinjauan literatur. Menurut Doxiadis 1968, pengembangan kota berlangsung melalui dua proses utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi, di mana transformasi terjadi melalui tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi dalam perubahan pemanfaatan ruang. Mode analisis dan pemodelannya. Mode analisis dan pemodelan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tahapan analisis data, analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi dan karakteristik guna lahan serta kegiatan yang berlangsung berdasarkan data survei dan data sekunder. Analisis spesial melalui pemetaan pola pemanfaatan ruang menggunakan perangkat GIS untuk mengetahui distribusi dan kesesuaian antara guna lahan dan aktivitas. Pemodelan kesesuaian lahan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian menggunakan lahan dengan kegiatan aktual sebagai dasar penyusun strategi perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu 1. Persiapan survei meliputi perumusan masalah, identifikasi kebutuhan data, penentuan populasi dan sampel, penyusunan instrumen survei, serta penetapan lokasi survei. 2. Pelaksanaan survei yang mencakup menggunakan perangkat survei, penerapan etika survei, dan pengumpulan data lapangan sesuai target wilayah. 3. Pengolahan dan analisis data melalui proses pengolahan, penyajian, dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi perencanaan. 4. Pengorganisasian kegiatan mencakup pembentukan tim, penyusunan proposal, perencanaan kebutuhan data dan biaya, pencarian data pendukung, serta pengurusan perizinan kepada pihak terkait agar kegiatan berjalan efektif dan efisien. Analisis berdasarkan aspek. Untuk survei kali ini, yaitu ada 6 aspek. 1. Aspek fisik dan lingkungan. Mencakup kondisi fisik wilayah dan kualitas lingkungan seperti topografi, hidrologi, infrastruktur, serta daya dukung lingkungan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang. 2. Aspek demografi dan kependudukan. Mencakup jumlah penduduk, kepadatan, pertumbuhan penduduk, distribusi, serta struktur umur dan jenis kelamin yang berpengaruh terhadap kebutuhan pemanfaatan ruang dan perkembangan kegiatan. 3. Aspek ekonomi. Mencakup kegiatan ekonomi, struktur ekonomi wilayah, tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan sektor unggulan yang mempengaruhi pola pemanfaatan ruang dan perkembangan aktivitas di kota. 4. Aspek sarana dan prasarana. Mencakup ketersediaan fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan masyarakat pemanfaatan ruang. 5. Aspek pembiayaan dan kelembagaan. Mencakup dukungan pendanaan dan peran lembaga terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Aspek sosial dan budaya. Mencakup kondisi sosial masyarakat